Saya lihatnya jadi agak lucu gitu. Kenapa, Ustaz? Kan ini rata-rata kan ulama lama ya, tua lah, klasik lah maksudnya. Periode awal Islam kan. Rata-rata kan tuh abad 1 sampai abad 5 lah taruh lah gitu ya. Kenapa dengan keawalan itu? Ya kan gini pertanyaannya, saat itu Persia ada nggak? Saat mereka hidup itu, mereka hidup di Persia atau bukan sih? Betul kalau kita bicara masa lalunya itu Persia. Ya kan masa sampean Mas Umar orang mana? Orang Majapahit. Lucu kan? Persia itu terakhir kapan berarti, Ustaz? Ya kan ketika zaman Khulafaur Rasyidin udah habis selesai. Setelah itu nggak ada lagi Persia kan. Setelah Futuhat zaman Umar kemudian zaman Utsman. Ulama-ulama tadi lahir justru jauh setelah Artinya kawasan yang dulunya di bawah Persia itu kan sudah berganti kemudian menjadi kawasan Islam dengan sistem administrasi Islam lah. Mereka itu Persia gimana orang saat itu Persia sudah tidak ada, sudah berubah kan. Apalagi Iran dalam konteks hari ini itu. Lah Iran hari ini kan muda sekali. Jadi kalau ulama-ulama hebat itu karena mereka Persia, itu kan jadi aneh. Karena nggak ada latar belakang itu nggak ada gitu. Apalagi kalau kemudian dianggap tadi itu etnik gitu ya. Itu semakin ngawur tuh data itu. Nah ini yang harus diluruskan nih. Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sekarang ya, Bukhara aja bukan di Iran. Iya. Kan di Uzbek. Uzbek ya. Di tengah konflik Timur Tengah, perang Iran, Amerika, dan Israel yang masih berkecamuk, yang jelas dunia dihadapkan dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian pasti akan diiringi dengan ketakutan. Bagi kita semua sebagai Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjamin dengan Al-Quran itu ketika kita berpegang dengannya, kita tidak akan dihinggapi dengan rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Untuk itu, membaca masa depan setelah perang ini sangat kita butuhkan, dan tentu saja dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ada banyak kisah-kisah, ada banyak petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang krisis, bagaimana bermula, berjalan, dan berakhir. Dan tentu saja bagaimana seharusnya sikap yang harus kita ambil. Untuk itu, webinar Sirah Community Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan ini akan fokus terhadap bagaimana kita menyikapi krisis dunia. Insya Allah kita akan berjumpa di kelas webinar tentang krisis dunia bersama Sirah Community Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan diskusi dan obrolan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan di kesempatan kali ini kita masih belum bisa move on kayaknya dari Iran karena memang lagi dapat highlight, dan isunya bukan lagi tentang tentang peperangan ya. Karena kaitannya dengan sejarah peradaban Islam, ada banyak komentar dan isu-isu yang kemudian melebar sampai kepada urusan-urusan sejarah peradaban Islam. Ada catatan menarik yang coba nanti saya diskusikan dengan guru kita, Ustaz Asep Sobari. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dapat informasi seputar Iran, Ustaz? Ya banyak masih ya. FYP masih seputar itu ya. Tapi yang menarik, Ustaz, sudah agak bergeser juga atau melebar tepatnya, tidak hanya tentang perang. Saya ada postingan yang ngebahas bahwa ya banyak yang mengapresiasi termasuk berterima kasih ke Iran karena banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama dulu yang lahir dari sana gitu. Listnya cukup panjang bahkan, Zat. Ulama-ulama yang lahir di Iran, saya bacakan sebagiannya ya. Nanti coba antum bantu koreksi, Zat. Karena nama-namanya terlalu populer. Ada sekaligus ini pertanyaan, apakah ini Iran gitu. Di list pertama bahkan ditulis Imam Bukhari, Persia. Ya, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Disebutnya Persia atau Iran saja itu? Persia sebenarnya. Persia, bahkan Persia lebih ini lagi ya. Ulama dan ilmuwan Muslim mayoritas dari bangsa Persia. Oke. Oh, bukan itu judulnya. Iya. Judulnya. Oh, maksudnya berarti lebih ke etnik ya. Etnik atau terus. Ya, tapi konteksnya masih Iran lah itu. Masih Iran. Oke. Nah, tanggapannya gimana, Ustaz? Coba sebutin berapa nama. Di sini yang ditulis misalnya 18. Imam Bukhari,
Imam Muslim, Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Al-Ghazali. Oke, Al-Ghazali. Oke lah. Sudah kita bahas. Sudah kita bahas. Ya. Al-Baihaqi, Imam Abu Hanifah, At-Tabari, Ar-Razi, Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Al-Basri. Ya, ini menarik juga. Persia itu semuanya. Persia. Artinya dalam list Persia. Semua Persia. Oh. Tawus, Ibnu Sina, dan bahkan masih ada catatan masih banyak lagi. Oke. Ya, itu banyak. Tidak hanya postingannya ya, tapi komentarnya juga merasa semacam dapat insight, sehingga mereka ya juga ya gitu, berterima kasih kepada Iran secara khusus hari ini atau Persia secara umum. Saya lihatnya jadi agak lucu ya. Kenapa, Ustaz? Kan ini rata-rata kan ulama lama ya, tua lah, klasik lah maksudnya, ya kan. Periode awal Islam kan. Itu rata-rata kan tuh abad 1 sampai abad 5 lah taruh lah gitu ya, abad 5 gitu. Kenapa dengan keawalan itu? Ya kan gini pertanyaannya, saat itu Persia ada nggak? Saat mereka hidup itu, mereka hidup di Persia atau bukan sih? Pertanyaan itu. Artinya mereka hidup tinggal di daerah yang disebut Persia atau bukan? Betul, kalau kita bicara masa lalunya itu Persia. Ya kan masa gitu doh, sampean Mas Umar orang mana? Orang Majapahit kan gitu. Orang kan gitu kan lucu jangan di situ. Iya. Lucu kan. Oke. Kan nggak mungkin gitu loh. Atau Gajah Mada itu orang mana gitu loh. Jadi kan nggak lucu ya. Kalaupun dibalik kayak gitu. Atau gini aja lah sekarang di periode yang sama kan Imam Malik katanya. Imam Malik itu orang Saudi. Wah, sangat aneh ya, asing. Lah kan gimana gitu? Susah kita. Iya, gitu. Iya kalau kemudian tidak apa di Persia kan masih konteksnya Iran ya kan gitu. Iya. Imam Malik itu orang Saudi. Kenapa orang di Madinah? Orang Madinah kan faktanya Saudi sekarang. Iya, Madinah sekarang secara administrasi adalah kota di bawah pemerintahan Saudi kan, kerajaan Saudi. Tapi kan kalau kita sebut Imam Malik itu Saudi gitu. Itu kan kita agak gimana gitu loh. Dengarnya jadi lucu aja. Asing sekali sih. Mesem gitu kan kacau gitu kan kalau kayak gitu. Ya kan banyak yang lain kemudian kayak gitu gitu lah. Jadi disandarkan ke Persia ataupun ke Iran? Saya ya secara kesejarahannya nggak bener lah gitu loh. Itu secara itu pun sudah nggak bener gitu loh. Apalagi kalau itu intinya seakan-akan memang ingin mengatakan bahwa kan kalau Persia itu kan lebih ke sebenarnya Persia bisa etnik, bisa apa namanya atau bangsa. Bisa juga memang apa namanya kerajaan lah gitu katakanlah gitu kan. Kan dulu ada Furs kan, kerajaan Persia kan gitu. Nah, itu kan semua sama-sama nggak benar kan. Secara skala waktu mereka tidak di masa Persia kan gitu ya. Persia itu terakhir kapan berarti, Ustaz? Ya kan ketika zaman Khulafaur Rasyidin udah habis selesai. Setelah itu nggak ada lagi Persia kan. Oke. Tidak ada lagi yang disebut Persia setelah ditaklukkan di zaman Umar. Kita Futuhat zaman Umar kemudian zaman Utsman. Sudah selesai kan. Ulama-ulama tadi lahir justru jauh setelah artinya itu. Kawasan yang dulunya di bawah Persia itu kan sudah berganti kemudian menjadi kawasan Islam dengan katakanlah sistem administrasi atau pembagian administrasi Islam lah gitu ya. Namanya sesuai kota itu. Iya sesuai dengan kawasan-kawasannya masing-masing lah gitu kan. Ada Nisabur, ada Tus, ada Khurasan, ada apa lagi gitu kan. Kan begitu kan. Apa namanya? Mungkin kalau yang Bilad Mawar Nahar pernah kita bahas ya, artinya itu kan banyak inilah yang sekarang Uzbekistan itu kan. Iya. Suhud, kemudian apalagi ya itulah Bukhara dan sebagainya. Kan begitu kan kemudian. Artinya nggak ada kaitannya dengan sudah nggak ada lagi istilah Persia di situ gitu. Sehingga kemudian kalau kita bahas, mereka itu Persia gimana orang saat itu Persia sudah tidak ada. Secara sejarah kan sudah berubah kan, sudah nggak bisa lagi. Apalagi Iran dalam konteks hari ini, Iran hari ini kan muda sekali, kan gitu. Jadi kalau ulama-ulama hebat itu karena mereka Persia, itu kan jadi aneh, kan gitu. Karena nggak ada latar belakang itu nggak ada gitu. Atau karena mereka itu Urian, enggak juga. Apalagi kalau kemudian dianggap tadi itu etnik gitu ya, itu semakin ngawur tuh data itu. Nah ini yang harus diluruskan nih. Ya, contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sekarang Bukhara aja bukan di Iran. Oh iya. Kan di Uzbek ya.
Uzbek. Iya, iya. Secara itu aja. Gitu loh. Dan untuk kemudian kita tahu loh, maksud saya kalau secara etnik ya, dari dulu namanya Persia aja zaman sebelum Islam. Persia dengan Uzbek itu kan musuhan melulu. Dengan Uzbek, dengan ya yang sekarang Uzbek lah maksudnya gitu kan. Itu kan Bilad Mawaran Nahar itu kan musuhan melulu. Karena diantaranya juga beda etnik gitu loh. Karena itu. Uzbek lebih ke mana tuh? Turki. Oh. Background yang kuatnya Turki. Kalau Uzbek itu. Pokoknya daerah situ Tantan itu kan lebih banyak ke Turki sebenarnya. Nah, jadi dari situ aja sulit itu. Untuk diterima kemudian itu entah itu secara teritori jelas bukan Persia, bahkan bukan Persia gitu. Zaman dulunya pun sekalipun gitu kan. Sampai Bukhara sekarang juga ya. Iya, sampai sekarang gitu. Kalau bahwa dia memang darahnya darah Persia sekalipun itu sulit pembuktiannya gitu. Nah, sekalipun demikian Imam Bukhari itu kan lebih dikenal dengan apa namanya intima ataupun afiliasinya ke kabilah Arab kan. Kan namanya kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum. Itu kan terkenal dari beliau. Al-Ju'fi itu Arab tuh, Yaman. Bukan karena orang Arab, bukan. Tapi Mughirah itu masuk ke Islam di tangan Al-Yaman Al-Ju'fi. Gubernur ataupun ya taruhlah gubernurnya Bukhara pada masanya. Itu dasarnya. Masa itu. Ya iya, makanya karena dia masuk Islamnya itu makanya jadi dinisbahkannya ke Al-Ju'fi kan gitu. Ya artinya tidak ada afiliasi ke Persianya kalaupun iya gitu kan. Malah ke Al-Ju'fi yang terkenal kan. Baik secara genetik maupun secara wilayah gitu loh. Yang kacau Imam Muslim nih tadi disebut nih, Imam Muslim. Iya, ada juga. Muslim bin Hajjaj. Gitu ya. Itu baca baik-baik. Betul An-Nisaburi. Nisaburi kan bernisabur. Nisabur sekarang memang Iran sekarang. Kan zaman itu Irannya belum ada. Nah, kenapa kemudian dipaksakan jadi Iran kan? Ya disabur lah. Disabur pada abad ketiga gitu loh. Abad Hijriah. Belum ada Iran loh. Sebagaimana tadi Madinah ya Madinah. Iyalah gitu. Saudi ya. Gitu loh. Tapi yang menarik kalau kemudian dianggapnya itu adalah secara genetik dia orang Persia, apalagi Persia kan. Gimana Imam Al-Qushairi? yakni Qushair itu bagian dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. Bani Amir bin Sa'sa'ah itu bagian dari Hawazin. Itu induk kabilah besar di mana Rasulullah SAW disusui di situ. Iya. Halimah Sa'diyah. Ya. Bani Sa'ad itu bagian dari Hawazin. Jadi Muslim itu dari keluarga ini, Hawazin ini. Artinya Arab asli itu. Arab asli itu, Muslim itu, Qushair. Walaupun lahir. Ya kan lahir besar. Memang nggak bisa orang Arab lahir di tempat lain. Di tempat orang yang jauh dari Arab, lebih jazirah Arab. Sangat mungkin. Dan itu yang heran. Saya mengikuti salah satu interview atau bukan podcast seorang muhakkik besar, jadi ahli filologi besar, Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Beliau ini ahli filologi, ahli sejarah. Beliau mengatakan jangan heran katanya, kalau banyak orang Arab di mana-mana. Secara khusus dia menyebut Khurasan. Dalam data yang dia miliki, ada satu periode gitu ya, suatu masa ya nggak dalam satu kali gitu ya, 50.000 keluarga Arab itu pindah ke Khurasan. Bayangkan 50.000 dari sejak masa Futuhat awal itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah kalau 50.000 itu ini keluarga ya. Terdiri dari kalau masing-masing keluarga itu 5 aja kan, suami istri dan anak 3, 250.000. Kalau ini berkembang dalam 200 tahun aja, kebayang nggak? Ya, artinya sebenarnya betul ini daerahnya daerah Khurasan. Ya.
yang Eta Khorasan itu kan bagian dari Iran sekarang ya, bagian dari Afghanistan dan bagian dari Turkmenistan. Betul daerahnya daerah bukan Arab, tapi bisa jadi sangat orang-orang yang keturunan Arab banyak di situ. Makanya Imam Muslim Nisaburi tapi Kusyairi. Abu Daud, Sulaiman bin Ash'as namanya kan. Coba kalau baca nasabnya Al-Azdi. Bukan Bilwala, Al-Azdi betulan. Azd. Azd itu kabilah Qahtan. Ya kan Arab itu ada Arab Qahtan, ada Arab Adnan, induknya gitu. Kan Rasulullah dari Adnan, kabilah Adnaniyah kan datuknya kan ke Adnan. Abu Daud itu dari Qahtan. Gitu lah. Artinya tetap Arab. Ini masalah data ya. Yeah. Saya sebenarnya nggak suka sih masalah ini Arab itu bukan Arab. Karena mereka itu bukan hebatnya bukan karena Arabnya gitu, bukan karena gennya. Gitu loh. Ya karena pendidikannya gitu loh. Karena peradabannya. Kan gitu loh. Sebagaimana bukan karena dia Persianya gitu loh. Ya, saya mencium kalaupun ada semacam Imam Al-Ghazali ya yang tadi. Iya itu dia sekarang. Sekarang begini aja gitu ya. Di masa itu kan banyak latar belakang etnik kan. Gitu. Dan kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh gitu loh. Entah itu yang Arab, entah itu yang Persia gitu loh, yang asli Persia gitu, ataupun yang Turki, yang apa gitu. Ibn Qutlabuwa. Kemudian siapa lagi? Itu banyak lah nama-nama ulama Turki. Nah, itu kan bukan karena gennya itu. Tapi karena kualitas peradaban yang tinggi. Gitu loh. Makanya mereka menjadi hebat. Gitu. Jadi karena mereka muslimnya gitu. Karena peradaban Islam yang hebat melahirkan itu semua. Gitu loh. Ini kan saya mencium bau rasisme di sini. Gitu loh. Iya. Ini kita harus berterima kasih kepada berterima kasih kepada Persia karena background Persia inilah yang membuat mereka menjadi hebat. Bukan. Salah data pula padahal ya. Ya udah gitu salah lagi datanya kan kacau itu. Gitu loh. Salah lagi datanya kan gitu loh. Nah, tapi kan bukan itu. Itu kan sama dengan selama ini kita di prank lah atau bukan ya oleh narasi bahwa Yahudi itu hebat-hebat karena dia Yahudi atau karena dia Bani Israel. Bukan. Oke, ya ada tuh klaim cerdas-cerdas gitu ya. Cerdas-cerdas. Cari orang Yahudi cerdas di abad-abad kegelapan Eropa. Kan mereka banyak di Eropa. Siapa penemu Yahudi di abad 9, abad 8, abad 9, abad 10 gitu loh, yang mendunia. Enggak ada tuh. Pada goblok-goblok tuh. Artinya gak ada yang muncul. Dan itu bukan karena dia bukan karena dia juga karena bukan kayak Yahudi gitu. Bukan, karena memang tingkat pendidikannya rendah. Di abad berikutnya nih, abad menjelang Renaissance. Salah satu tokoh Yahudi yang sangat terkenal di kalangan mereka di Eropa, Maimonides. Coba cari namanya. Hebat sekali itu Maimonides. Bahkan dia jadi salah satu dokter pribadinya Salahuddin Al-Ayyubi. Oh iya, dia sampai ke sana. Itulah. Kurang apa itu? Tapi apakah dia hebat karena dia berdarah Yahudi? Lah kan di masa yang sama, kurang lebih nggak berjauhan. Ada Ibnu Rushd. Dia hebat. Katakanlah katakanlah anggap secara general itu satu rating atau satu level katakanlah. Kan dia bukan Yahudi juga. Ya iyalah Ibnu Rushd. Jadi bukan masalah kayak itu. Karena belajar. Dan di mana Musa bin Maimun atau Maimonides belajar? Di Cordoba. Di Universitas Islam. Gitu loh. Kan gitu kan. Itu yang harus kita pahami gitu baik-baik gitu loh. Sebenarnya kan itu. Jadi jangan salah dalam menilai sejarah gitu loh. Yang itu kemudian membuat kita sebenarnya bisa jadi kita merendahkan diri sendiri gitu.
Kita bukan Yahudi, bukan Persia. Persia. Pantesan kita jeblok semua kan. Gitu jadinya kan gitu. Loh, kenapa? Kenapa nggak bisa? Bisa, sangat bisa. Orang Sunda, orang Jawa bisa lebih unggul daripada orang Yahudi. Bisa, sangat bisa. Kenapa enggak? Yang penting tuh itu. Pendidikan dan lingkungan yang mendukungnya. Kan itu. Untuk itu. Semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Bani Adam, dan itu artinya selama kamu keturunan Adam itu sama berdasarkan basicnya. Dan berarti sama tuh punya peluang, punya talent, punya apa potensi dan ya. Kan gitu. Tinggal seberapa kuat bobot kita untuk itu. Nah gitu. Saya rasa ini narasi-narasi yang tidak mendidik lah gitu, kayak gitu itu. Dan bahkan masalah tidak faktual gitu loh. Iya. Secara faktanya pun juga keliru. Gitu. Kalau dari banyak nama yang disebutkan tadi ternyata bahkan dia bukan Persia, bukan Iran hari ini. Terus apakah juga artinya Persia ataupun Iran tidak punya nama-nama yang menonjol, Ustaz? Kalau ini dari list yang tadi disebutkan kayaknya ini bukan Persia, bukan Persia. Orang asli, asli. Ya nggak mungkin enggak loh, banyak lah. Kalau nggak salah Sibawayh itu ulama bahasa itu kan Persia. Jahiz itu kan ulama-ulama bahasa terutama banyak Persia, darahnya Persia. Kenapa? Karena kan mereka sebagai bukan orang Arab ya, sebagai bukan orang Arab kan sangat berkepentingan ketika tertarik dengan ketika mereka masuk Islam dan tertarik dengan tentu saja Islam kan sumbernya kan Arab. Iya. Akhirnya mereka harus menguasai bahasanya kan. Ya kan orang Arabnya sendiri kan sudah memang ibarat dari lahir brojol udah Arab kan. Ya sehingga orang-orang Ajam ini terutama yang pertama kali bersentuhan itu kan Persia. Gitu. Saya tidak tahu persis Al-Kisai itu Persia darahnya atau bukan gitu. Tapi kalau Sibawayh kalau tidak salah memang Persia gitu. Nah, kemudian Jahiz juga demikian. Itu luar biasa itu mereka. Gitu. Dan nggak usah heran gitu. Ya karena tadi alasannya mereka bukan orang Arab, kemudian mereka tertarik dengan Islam, ya mau tidak mau kan harus menguasai bahasa Arab, sehingga kemudian bagaimana bahasa Arab dikaidahkan, kemudian dikuasai kan gitu kan. Nah, diantaranya itu. Dan kemudian begini, justru ini kelebihan peradaban Islam. Saya teringat dengan salah satu tulisan Dr. Mujib Al-Kilani itu, rahimahullah. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu keistimewaan dari risalah Futuhat Islam ketika Islam berkembang itu. Kan ketika Islam berkembang secara wilayah kawasan itu kan juga luas sekali kan jangkauannya. Kan dibutuhkan SDM lebih banyak. Betul. Islam itu memang turun di kawasan Arab. Ya iyalah, mau tidak mau kan ada titik permulaan kan. Sehingga kemudian siapa yang lebih dulu matang? Ya memang Arab secara etnik ya. Ya wajar. Nah, tapi ketika berkembang, spreading ya. Dengan wilayah begitu luas, kan nggak mungkin mengandalkan Arab terus. Ketika Bani Umayyah lebih banyak mengandalkan Arab, itu pun walaupun secara fakta tidak benar juga ada yang mengklaim bahwa yang kemudian menganggap bahwa Bani Umayyah itu sangat ke Arab-Araban gitu. Dalam arti terlalu mengunggulkan Arab. Sebenarnya mengunggulkan di sini lebih ke pragmatis aja sih, lebih kuatnya gitu. Karena faktanya banyak unsur-unsur non-Arab bekerja aktif di pemerintahan Bani Umayyah ya. Itu karena yang matang duluannya kan Arab. Nah, siapa yang matang berikutnya? Persia. Karena kan perkembangan kan ke Persia. Dari Arab itu kan ke Persia. Yang lebih dulu masuk ke Islam itu kan. Sehingga ketika masuk Abbasiyah, unsur-unsur Persia itu kan banyak yang berperan besar di masa Abbasiyah. Selain alasan politik ya, tapi karena secara organik pun juga demikian. Setelah itu Turki, ya wajar karena kan setelah Persia kan ke Bilad Mawarner Turki, sehingga di pertengahan masa Abbasiyah Turki yang termasuk Saljuk, dan itu lama Turki itu kuat itu. Nah di saat yang sama di bagian barat kan barbar kemudian. Kan itu ketika berbahas ya. Tariq bin Ziyad itu membawa pasukan barbar sepenuhnya ke Andalus ya. Sepenuhnya ya? Secara etnik. Iya penuhnya. Kecuali nanti Musa bin Nusair campuran Arab dan barbar. Karena kan gak mungkin semuanya Arab kan. Dan itu kelebihan Islam justru. Jadi semua etnik itu melihat bahwa Islam itu payung. Gitu loh. Jadi mereka tidak lagi melihat bahwa ini adalah kami lakukan karena kami etnik apa. Tapi karena ada risalah Islam di situ. Dan semua etnik jadi punya kesempatan yang sama. Betul.
Yang belum itu Sunda dan Jawa. Udah tapi belum dominan kayaknya Ustaz ya. Ya belum lah. Oh, jangan pakai bahasa udah tapi belum. Oh, Udah tapi belum. Oke. Artinya tetap Persia sebagai apa tuh ras ataupun wilayah saat itu atau Iran hari ini ya tetap punya nama-nama yang juga menonjol saat ya. Iya, tapi bukan karena dia Persianya. orang bangsa apa gitu. Tapi karena justru itu kelebihan peradaban Islam. Bagaimana ada komentar juga yang mengunggulkan atau tadi ya kita patut bangga dengan Persia kah atau Iran hari ini karena ada sahabat Salman Al-Faris. Ya justru Salman itu yang kemudian istilahnya membanggakan Persia. Yang dibalik dong. Gitu loh. Kan Rasulullah menyatakan dalam satu riwayat, saya tidak sampai pada mentahqiq riwayat ini. Bilal sabiqu Habasyah. Bilal adalah pelopornya Habasyah, Afrika. Suhaib sabiqur Rum. Suhaib adalah pelopornya Romawi. Yang kemudian belakangnya Eropa kan. Salman sabiqu Faris. Salman adalah pelopornya Persia. Itu kan indikator dari globalisasi Islam kan, universalnya Islam. Bahwa Islam itu lil alamin. Di masa beliau sudah melihat indikator-indikator itu. Ya membanggakan beliau lah tentu. Afrika terwakili, sudah ada perwakilannya, pelopornya. Romawi ada pelopornya, Eropa pelopornya. Itulah yang belum tuh. Aji Soko itu bener nggak tuh ada di situ. Jawa gitu, ada pelopornya. Enggak, itu pakai jok aja nyata. Yeah. Kalau kata Ustaz Salim dulu, generasi atau orang-orang yang berpostur pendek dan berhidung pesek gitu yang belum mewakili. Tapi kan dengan kulit sawo mata. Pedagang Cina kan sudah sampai ke Arab kan. Udah nyampe lah pedagang Cina kan, sampai ke Selat Hormuz kan sudah nyampe. Udah lama sebelum Islam. Oke. Luar biasa ya. Jadi tidak mengenal rasis malahan dengan ini isu-isu yang ini dimuncul justru malah ke arahnya kayak betul ke arah sana. Saya banyak kenapa jadi rasis begini. Gitu. Islam bukan Arab, betul memang. Justru Islam payung yang lebih besar dari itu. Iya. Sebagian bukan Persia. Ya ini salah satu hikmah dari perang ya. Jadi kita belajar tentang nama-nama yang dikaitkan dengan Persia ataukah Iran hari ini, dan ternyata kita dapat tambahan ilmu. Jazakallah khair Ustaz ilmunya dan informasinya untuk kita semua. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah konflik Timur Tengah, perang Iran, Amerika, dan Israel yang masih berkecamuk, yang jelas dunia dihadapkan dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian pasti akan diiringi dengan ketakutan. Bagi kita semua sebagai Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjamin dengan Al-Quran itu ketika kita berpegang dengannya, kita tidak akan dihinggapi dengan rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Untuk itu, membaca masa depan setelah perang ini sangat kita butuhkan, dan tentu saja dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ada banyak kisah-kisah, ada banyak petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang krisis, bagaimana bermula, berjalan, dan berakhir. Dan tentu saja bagaimana seharusnya sikap yang harus kita ambil. Untuk itu, webinar Sirah Community Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan ini akan fokus terhadap bagaimana kita menyikapi krisis dunia. Insya Allah kita akan berjumpa di kelas webinar tentang krisis dunia bersama Sirah Community Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.